Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ma'asyiral muslimin muslimat, para ibu-ibu yang mugi-mugi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kesempatan ingkang insyaallah berbarokah menika kita tansah dipun paringi kinten-kinten nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi nikmat sehat, nikmat sempat, luweh-luweh nikmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged rawuh ing majelis menika dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mugi-mugi tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang ingkang senantiasa mengikuti syariat beliau sampai hari kiamat. Ingkang kaping ketiga, alhamdulillah para jamaah, para ibu-ibu sekalian, kedua kalinya bagi saya ini bersua kalih ibu-ibu malih dalam satu majelis khusus dalam tema Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah nggih Bu majelis ini. Tasih iling mboten sing wingi. Napa niku Sirah Nabawiyah? Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tasih iling nggih. Masa pun lali nggih. Iling sing iling, lali pun lali nggih. Insyaallah tasih iling nggih. Mboten kelewat setunggal sasi nek mboten salah. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini membicarakan tentang hal yang mulia, yakni membicarakan tentang kehidupan orang ingkang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok saya katakan majelis mulia, temane nggih mulia? Karena kehidupan seorang mukmin itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan kita masing-masing, kita mencari hal-hal ingkang mulia, hal-hal ingkang tinggi, hal-hal ingkang luhur. Makanya enten salah seorang ulama namine Syekh Abdullah Al-Asri. Beliau niku berpesan kepada kita semuanya bahwa al-mu'minu la talqahu illa fi salasi khilalin. Seorang mukmin ingkang mulia niku tidak akan engkau dapati kecuali pada 3 tempat. Seorang mukmin yang engkang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan dalam kehidupan di dunia tidak akan engkau dapati kecuali pada 3 tempat mawon. Napa 3 tempat niku? Ingkang pertama, masjidun ya'muruhu. Engkau pasti mendapatkan seorang mukmin satu di masjid atau musola yang dia makmurkan. Dan niki alhamdulillah, syukur alhamdulillah, niki kita berada di dalam lokasi majelis ya ingkang saged juga disebut masjid. Karena masjid itu artinya tempat sujud, nggih, musala nggih tempat sujud, nggih, yang kita makmurkan. Dan alhamdulillah dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Yang kedua kata beliau, engkau tidak akan mendapati kehidupan seorang mukmin kecuali di tempat yang kedua. Baitun yasturuhu, di rumah yang ia jaga. Di rumah yang ia lindungi, dia di rumah yang ia tutupi baik-baik, jangan sampai kelihatan auratnya. Kan iki nggih alhamdulillah. Kita semua, nggih, terutama ibu-ibu sekalian sebagai seorang muslimah, kehormatan ingkang paling harus dijaga, yang pertama adalah kehormatan diri, yang kedua adalah kehormatan yang ada di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga kata beliau, engkau tidak akan mendapati kehidupan seorang mukmin illa fi hajatin la ba'sa biha, kecuali di dalam dia memenuhi kebutuhan yang dia perlukan, yang dia perlukan. Para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, sekali lagi kita syukur alhamdulillah kita dalam majelis ingkang mulia menika, mugi-mugi 30 atau 40 menit ke depan yang akan kita bahas menika menghasilkan manfaat besar bagi diri kita amalaken, kemudian kita sampaikan ilmu menika ing dalam keluarga lan sahabat-sahabat kita sesama muslim. Baik, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, para ibu-ibu sekalian, kembali ke kita bahas tema kita pada sore kali ini, yakni sirah nabawiyah. Yes. Kalau wau sampun disebutaken nggih, sirah nabawiyah niku adalah perjalanan hidupe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipelajari oleh seorang mukmin, maka seorang mukmin itu harus punya tujuan. Kenapa harus mempelajari sirah Nabi? Agar ketika dia mempelajari sirah Nabi, dia punya gambaran apa yang harus dilakukan setelah dia belajar itu. Nah, enten 3 perkara sing winginane kita sebutaken, nggih. Sing nyatet insyaallah tasih eling niku. Sing pertama napa Bu? Ini. Nah, kita mempelajari sirah Nabi karena kita cinta, diwajibkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi adalah konsekuensi keimanan kita, tanda keimanan kita kepada Allah. Ingkang kaping kalih meneladani hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah Nabi, belajar kisah perjuangan perjalanan hidup Nabi bukan karena kita ikut-ikutan, sekabehe do ikut taklim dah. Waktune Ustadz Fatih kajian sirah tak melu wae lah. Gunake engko oleh ta apa nggih. Mboten. Saya pelajari sirah Nabi jirene Ustadz Fatih wingi agar kita meneladani kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan dengan meneladani kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kana ma'i fil jannah." Orang yang mencintai aku, orang yang meneladani, mencintai kemudian meneladani sunnahku, dia akan bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita niku kan mengamalkan ajaran syariat Islam kan mboten saged gawe-gawe dhewe. Nggih napa mboten? Mboten saged ngawur, mboten saged buat piyambak. Mesti ningali bagaimana sih caranya Nabi mengamalkan. Lah itu lewat mana kita pelajari? Lewat kisah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ingin apa? Agar bisa maksimal mengamalkan Al-Quran. Jadi karena kitab yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dan juga kita kepada kita semuanya adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari lisan beliau, yang beliau sampaikan. Nek boten ngerti sejarah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mau mengamalkan Al-Quran niku enten irangi, enten kekurangannya. Lah orang yang mengerti sejarah hidup Nabi, dia pasti akan memahami bagaimana sih Nabi mengamalkan Al-Quran niku. Baik, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Setelah kita mengetahui alasan kenapa kita harus mempelajari kisah hidupnya Nabi, saat ini kita akan mempelajari yang paling pertama adalah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz kok kaya cerita to Ustaz? Napa nyeritakno kisah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh memang cerita. Kajian menika nek mempelajari sirah Nabi niku isine cerita, pancen ceritane hidupnya Nabi yo. Nek ngarang-ngarang mboten saged. Nggih. Mungkin kitab enten kitab sirah nabawiyah niku nggih cerita perjalanan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di balik cerita itu kita akan ambil faedahnya. Karena di setiap penggalan kisah hidup Nabi, di setiap langkah yang digerakkan oleh Nabi, niku enten faedah besar bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya langkah kaki, nggih. Senyume Nabi, wajah sumringahe Nabi, niku nek dipelajari oleh seorang mukmin, niku bisa menghasilkan faedah luar biasa. Senyume Nabi terhadap sahabatnya, ketegasan Nabi terhadap musuh-musuhnya, niku menghasilkan faedah yang luar biasa. Kita ambil faedah. Hanya tidak jarang lagi, tidak jarang orang niku terkagum-kagum sama Nabi, terkagum-kagum sama Nabi, niku karena mulai dari melihat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dereng mirengi dakwah niku dereng mirengi nasihatnya niku dereng, tapi sekedar melihat fisiknya niku sampun terpesona, sampun terkesima. Ya Allah, ini loh orang yang dibicarakan oleh seluruh kaum Mekah, yang oleh mereka dikatakan Al-Amin, orang terpercaya, paling amanah. Ini toh ternyata benar wajahnya kok teduh kayak gini, wajahnya kok sumringah kayak gini. Belum didakwahi saja itu sudah kepincut terlebih dahulu. Lah niku mangkane nggih enten satu buku khusus niku engkang membahas tentang fisiknya Nabi. Nami kitabnya niku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Niku nek kita waos niku saking awal ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana cara berpakaian, bagaimana kesukaan beliau, makanan apa saja niku dibahas. Soalnya nopo niku diantara salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anangin kita saat niki kita bahas karena waktu kita niki mboten lami nggih.
1 jam tidak sampai, itu pun mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Jadi nek kita bahas rinci saking ujung rambutnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, itu ya 50 tahun mboten ngentekno. 50 tahun mboten ngentekno insyaallah. Lah napa ingkang kita bahas? Kita bahas ingkang poin-poin besarnya. Kalau singgung nggih, masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali urut mawon saking masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten masa-masa seperti masa-masa kanak-kanak ya, anak-anak pada umumnya. Masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibilang beliau niku sejak kecil sudah menghadapi banyak ujian lan tantangan saking Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaan lan ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Kita lihat sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau niku sebelum dilahirkan. Beliau itu dilahirkan, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum pasukan Abraha, pasukan gajah niku nyerang Ka'bah atau nyerang Mekah. Nah, sebelum pasukan Abraha, pasukan gajah niku nyerang Ka'bah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bapaknya sampun wafat, sampun meninggal. Mohon maaf nggih, setelah pasukan gajah menyerang nggih. Mboten sebelum, setelah nggih. 6 bulan atau 3 bulan atau 50 hari setelah pasukan gajah dihancurkan oleh Allah ketika mau nyerang Ka'bah, mboten saderenge. Nah, kita lihat sejarahipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil beliau niku sampun menghadapi banyak ujian, cobaan hidup. Sampai saat derenge beliau lahir pun, dalam kandungan ibunda beliau, Allah Subhanahu Wa Taala sampun nguji beliau dengan meninggalnya bapak beliau. Namanya sinten Bu wingine? Abdullah. Sudah meninggal bapak beliau ini. Berbulan-bulan ibu beliau mengandung, 6 bulan lamanya kemudian melahirkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadapi cobaan saking Allah Subhanahu Wa Taala dengan air susu ibu beliau yang terhambat, tidak keluar dengan lancar. Kan ini kita baca kisahnya nggih. Niku Masya Allah nggih. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nggih, di samping beberapa keistimewaan nggih, keutamaan yang dimiliki oleh beliau ketika beliau lahir, ada juga yang kemudian menyebutkan riwayat itu sampai kejadian-kejadian luar biasa. Baik itu ibunda beliau melahirkan, nggak ada berat-beratnya sama sekali, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Tapi di samping itu beliau niki menghadapi cobaan. Apa cobaan ini? Ketika beliau lahir, ibunda beliau tidak lancar mengeluarkan air susunya atau ASI-nya. Sampai dalam riwayatnya beliau ini kemudian dicarikan ibu susuan. Ibu susuan. Kenapa?
karena tidak lancar ibunda beliau memberikan ASI. Ada riwayat lain yang mengatakan bukan karena tidak lancar, tapi karena adat. Adat masyarakat setempat, yaitu di Mekah, ketika anak-anak ini baru lahir, jatah-jatahnya mendapatkan air susu ibu, mereka punya kebiasaan, anakku ini akan saya titipkan di pedesaan. Ahlul qaryah, di pedesaan. Kenapa kok dititipkan di pedesaan? Karena di pedesaan ini wanita-wanitanya masih menjaga diri, lingkungannya masih terjaga. Tidak banyak terlingkupi oleh orang-orang luar, tidak banyak didatangi oleh orang-orang luar, seperti halnya di kota. Kontaminasi penyakit itu sedikit. Benten kali Mekah. Nah, Mekah sambut kota waktu itu. Di situ banyak orang dari luar masuk ke situ, akhirnya bercampur pula ya bahasa-bahasa orang asing di situ kadang. Makanya di antara adat di sana waktu itu adalah memberikan anaknya ke ibu susuan yang ada di pedesaan supaya apa? Satu, dia terjaga dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang masih asri, boten terkontaminasi, terpengaruhi oleh orang-orang luar. Sing kaping kalih beliau bisa hidup, ya anaknya itu bisa hidup dalam lingkungan bahasa ingkang apik. Nek bahasa nek pedesaan cara wong Jawa nggih. Kalau yang hidup di pedesaan niku kramane tasih apik. Kramane tasih apik. Nek iku basa Jawa. Misami ten Arab dulu kalau di pedalaman bahasa Arabnya fushah, belum tercampuri oleh bahasa pendatang dari luar. Nah ini salah satu tujuan enten riwayat penyebab kenapa kok ada adat itu. Nabi akhirnya, ya, Nabi Muhammad SAW di awal-awal beliau lahir akhirnya, yang pertama kali memang disusui oleh ibunda beliau. Setelah ibunda beliau disusui oleh namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Niki enten ibu-ibu namanya niku Suwaibah al-Aslamiyah. Niku yang menyusui Nabi. Yang menyusui Nabi yang pertama Aminah. Yang kedua Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah niku sinten? Suwaibah al-Aslamiyah niku asline budake Abu Lahab. Budake Abu Lahab. Nah, budake Abu Lahab niki ketika Nabi SAW lahir niku langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dimerdekakan, tidak jadi budak lagi. Suruh kemudian melihat kelahiran Nabi, ngerawat Nabi, bahkan nyusui Nabi. Saking senengnya Abu Lahab. Loh, Ustadz, dulu apa Abu Lahab cinta sama Nabi? Enggak, dulu Abu Lahab cinta sama Nabi. Saking cintanya sama Nabi, pas Nabi lahir, niku Abu Lahab sampai bebaskan budaknya itu disuruh ngerawat, perhatian sama Nabi. Loh kok saiki kok ceritanya bisa jadi benci sama Nabi? Lah itu mengke. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan risalah Islam, sampun dakwahkan agami Islam. Suwaibah al-Aslamiyah menyusui itu pun cuma 2 pekan, 3 pekan. Habis itu dicarikan ibu susuan. Lah enten para ibu-ibu sekalian, enten ibu-ibu para wanita niku pendatang di luar Mekah pada berdatangan waktu itu nggih sami mencari anak susuan. Karena sampun adate.
Lah enten niku perkampungan namine Bani Sa'ad bin Bakar. Ada salah seorang wanita, ibu susuan, ini mencari anak susuan yang beliau niku berasal dari perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar niku perkampungan ya, riwayatnya perkampungan yang paling miskin, perkampungan yang paling melarat usaha ekonominya. Mereka datang bondong-bondong ke Madinah, ibu-ibunya untuk nyari anak susuan. Enten salah seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, di antara wanita-wanita ibu susuan itu yang paling ngenes kondisi ini, yang paling melarat kondisi ini, niku Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Kenapa kok melarat waktu itu? Air susu ibu yang beliau berikan kepada anaknya sendiri itu saja terhambat, mengalami hambatan. Belum lagi kondisi keluarga beliau yang miskin. Sampai-sampai unta yang beliau naiki itu paling belakang. Berada di posisi paling belakang karena apa? Karena saking lemahnya daripada unta-unta yang lain. Nah, itu datang ke Mekah, golai anak susuan. Dia cari siapa yang bisa dia susui, nggak ketemu. Giliran wanita-wanita yang lain nyari yang bisa disusui, sudah dapat, dia nggak ketemu. Malam itu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya anak susuan, supaya kami bisa menghidupi keluarga kami. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dereng dapat ibu susuan. Kenapa kok dereng dapat dan ibu? Ujiannya yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping bapak beliau sudah tidak ada, beliau niku waktu itu dalam satu riwayat, pendapat niku untuk mendapatkan ibu susuan niku saja susah. Bayangkan nek anak lahir mboten enten bapak sing dilihat. Niku ya beban batin bagi ibunya, beban batin bagi anaknya juga nanti. Pada nantinya. Yatim sakderenge lahir. Kalau anak-anak kita Masya Allah ada bapaknya, niku kan suatu kebanggaan tahu nggih? Kebanggaan. Bagi ibu yang melahirkan Masya Allah senang. Tapi ketika bapak nggak ada, itu sedihnya luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun waktu kecil, beliau harus menghadapi hal itu. Ditambah lagi, tidak ada yang kemudian mengambil beliau sebagai anak susuan. Kenapa? Dalam satu riwayat, karena wanita-wanita tadi itu tidak mau. Tidak maunya kenapa? Karena beliau anak yatim. Anak yatim. Engko nang aja-aja ora ana sing ngekeki dhuwit nek aku. Engko nang aja-aja ora ana sing ngasih amplop. Atau engko nang amplope saiki. Khawatir dalam satu riwayat ya, meskipun riwayat yang lainnya tidak begitu. Ada riwayat lain itu mengatakan Rasulullah tidak dapat ibu susuan karena semuanya itu berebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling berebutan pengen ngambil Nabi sebagai anak susuan, dan nggak ada yang cocok oleh Aminah. Dari semua itu nggak ada yang cocok kecuali satu. Sinten mau? Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya datanglah Halimah ini ketemu sama Aminah, dikasihkan Rasulullah SAW dikasihkan ke dekapannya. Ternyata dilihat oleh Aminah itu Masya Allah. Dekapannya Halimah itu berbeda dengan dekapan-dekapan wanita yang lain. Seperti dekapan seorang ibu yang asli. Ketika didekap itu Masya Allah. Ini kok wanita kok terlihat kayak ibu kandung. Sayang sama anak. Kan kok ketok.
didekap, dan terlihatlah kedekatan dari kedua insan ini, Nabi SAW dan Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya singkat cerita, sepakatlah mereka, pokoknya Rasulullah SAW dititipkan sama ibunda sinten? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Masya Allah jamaah sekalian. Ketika Rasulullah ini dititipkan sama Halimah As-Sa'diyah, niku yang dari kemarin kehidupan Halimah As-Sa'diyah niku melarat. Semenjak datangnya Nabi SAW dalam dekapannya, hidup niku berbalik 180 derajat. Kalau kemarin malam itu malam yang paling buruk bagi Halimah As-Sa'diyah, malam selanjutnya malam paling terindah. Seolah-olah tidak ada kesedihan di hatinya, tidak ada. Dia dekap, ya, air susu yang dia keluarkan sebelumnya terhambat, saat itu lancar. Lancar diberikan kepada Nabi SAW. Yang awalnya onta yang dia naiki paling belakang, ketika dia pulang, onta yang dia naiki itu paling depan. Paling depan. Yang awalnya onta yang dia naiki bersama suaminya itu tidak mengeluarkan air susu. Ketika pulang, ontanya itu penuh dengan air susu. Sampai geleng-geleng kepala. Wahai suamiku, ini anak bukan anak yang biasa. Kata suaminya, wahai Halimah, ini anak yang barokah. Kemarin kehidupan kita melarat, sekarang kita berbalik, hidup bahagia. Makanya para bapak, para ibu sekalian, kebahagiaan yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah ini memang keistimewaan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit ngambil pelajaran nih. Kalau saja seandainya Halimah As-Sa'diyah itu merawat Nabi SAW, hanya merawat Nabi SAW, ngasih air susu, mandikan beliau, ngerawat beliau sampai nanti 4 tahun, dan beliau mendapatkan berkahnya luar biasa, maka apalagi orang-orang yang beriman, yang mendengarkan sabda beliau, patuh sama beliau, jalankan sunnah-sunnah beliau. Apalagi mereka orang-orang yang beriman, yang mengikuti syariat beliau, mereka pasti mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dulu saat derenge Islam, saat derenge risalah Islam ini turun, saat derenge risalah Islam ini Allah turunkan kepada Nabi, orang-orang itu kalau di dekat Nabi pada dapat berkahnya. Nah sekarang karena Nabi SAW sudah meninggal, maka tugas kita adalah berdekat-dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yakini, sebagaimana jenengan meyakini kesahihan kisah tadi, Halimah merasakan kebahagiaan dekat sama Nabi. Yakini, kalau kita ini dekat-dekat dengan sunnah Nabi, perhatian dengan sunnah Nabi, mencintai Nabi, kemudian menjalankan syariat Nabi dengan sempurna, yakinilah kehidupan kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang para ibu-ibu niku yang merawat Nabi sejak Nabi lahiran, ibu Nabi lahiran, Nabi dilahirkan, niku udah berkahnya semuanya, dapat berkahnya. Coba ketika Ibunda Aminah niku, ibune Nabi melahirkan, di samping-sampingnya niku kan enten bidane, enten pembantune, enten budake Aminah. Budake Aminah niku sinten? Ummu Aiman, nggih. Budake Abdullah, Ummu Aiman. Niku nggih mengke dibebaskan Ummu Aiman. Ummu Aiman niku sedari Rasulullah lahir niku pun barengi. Beliau ada yang mengatakan riwayatnya umur 9 tahun, masih muda.
Masih muda tapi sudah bisa ngopeni wong. Ngeramut bocah. Nah, saat ini kan nggih. Nek kita nggak ada putri nggih sampun saged ngopeni wong kan seneng nggih. Ngeramut adiknya kan seneng nggih. Lah itu sedari Nabi lahir niku pun barengi membantu persalinan Ibunda Aminah niku. Napa kisah hidup Masya Allah ya. Ketika beliau besar, beliau dewasa, dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang soleh, sahabat yang soleh. Sinten? Zaid bin Harisah. Dari pasangan Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman ini akan melahirkan anak yang soleh, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, panglima termudane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sing julukannya adalah Hibbu Rasulillah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enten, nggih, sing sijine niku bidane. Cara sakniki bidane. Cara Jawa niku napa Bu biasanya melahirkan itu? Napa? Dukun bayi. Dukun bayi ini. Niku namanya syifa atau yang ada yang menyebutkan syafa. Nggih. Ada yang menyebutkan syafa atau syifa. Niku nggih sami. Niku adalah ibunda daripada Abdurrahman bin Auf. Nanti syafa ini akan melahirkan seorang sahabat. Sahabat ini namanya Abdurrahman bin Auf. Dia dijamin masuk surga. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Enten namanya sinten? Suwaibah al-Aslamiyah mau. Nggih bantu kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia dibebaskan oleh Abu Lahab. Jadi Masya Allah, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, nek kita dalam di rumah kita masing-masing, mulai dari sekarang, nek kita niku dereng kenal sirah nabawiyah, nggak ada anak, nggak ada putu, ketika kita sudah kenal sirah nabawiyah menika, kita usahakan anak cucu kita niku kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan fadilah, keutamaan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, nek anak cucu kita itu nggak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak ada panutan, nggak ada tauladan, nggak ada contoh. Dan kalau mereka nggak punya contoh yang baik, maka contoh yang buruk akan diambil. Maka miris nih saat ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, niku kan, ya meskipun bisa kita didik lah, bisa kita didik. Tapi kadang-kadang miris nek nemukan anak niku kiblate adalah kehidupan orang-orang Barat. Orang-orang kafir yang mereka gaya hidupnya bebas, dan boten memandang batasan-batasan syariat. Akhirnya karena anak sering melihat hal itu, yang ditonton hal itu, terutama dengan sarana HP, maka yang mereka tiru adalah tauladan-tauladan yang buruk. Yang belum tentu mereka melihat batasan-batasan syariat. Kalau niku kadang miris nggih ndelok sing jenenge napa? TikTok. Ibu-ibu nggak ada TikTok napa mboten, Bu? Napa? Kan duwe HP kok nggih. TikTok niku napa to Ustaz iki? Enten sing ngoten mboten? TikTok niku jajan apa to Ustaz? Biasane mboten TikTok. TikTok-nya itu jajan. Saya yakin ya mayoritas ibu-ibu pun ngertos TikTok. TikTok, ya, yang buatan TikTok mawon, enten YouTube, enten Facebook, Masya Allah.
Niku kadang-kadang sampai orang tua lebih pintar daripada anaknya. Dan niku kadang-kadang kita niku miris kalau tinggalin niku TikTok, Facebook, Reels, pokoknya aplikasi media sosial sing dipampangno niku video, nggih video dalam HP nyambung internet. Ya Allah, miris yang kita lihat niku video-video anak joget-joget. Nggih. Joget-joget. Ana anak wedok, nggih, anak perempuan sing berlaku seperti anak laki-laki. Kenapa? Karena melihat ya gaya orang-orang kafir, orang-orang barat, mereka memperagakan ya, kaum wanitanya memperagakan sebagaimana orang laki-laki. Ada orang laki-laki yang di sini itu sampai mereka berani lepas baju yang dipakai hanya daun-daun saja, kemudian joget-joget demi mencari uang. Lah itu didelok oleh anak-anak kita loh, didelok anak-anak kita. Sampai kan kadang kita temukan anak-anak kita niru mereka. Lah ini miris, miris. Nah, daripada membiasakan anak-anak seperti itu, nggih, sumangga kita niki masing-masing dengan kesadaran keluarga kita masing-masing, monggo kita kenalkan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Carane benten-benten masing bisa berbeda-beda di masing-masing keluarga, karena keluarga punya tingkatan masing-masing dalam masalah ilmu. Enten sing keluargane sampun berilmu, anake pun diajari bar subuh, bar maghrib diajari ngaji. Saderenge tilem diwacana kisah-kisah Nabi, enten dalam umay enten buku sirah nabawiyah untuk anak. Nggih, Masya Allah, kula seneng sekali nek. Saderenge tilem dikisahno kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cung nduk dulu lho. Rasulullah sinten Bu? Rasulullah itu nabimu, panutanmu dulu loh. Kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendapatkan ujian luar biasa. Sempat nopo mboten Bu? Nek saderenge tilem niku cerita kaya ngono Bu. Aleh-aleh sempat no. Kadang-kadang pun bar maghrib niku pun reweli pun wegah, barisa pun ngantuk. Padahal niku penting. Niku nek dalam ilmu parenting, nggih, ilmu psikologi, niku istilahnya bonding, nggih. Jadi memperdengarkan sesuatu saat derenge anak tilem di malam hari, niku bisa masuk ke alam bawah sadar ketika dia tidur. Akhirnya dia bisa ingat pagi hari. Nah, dari situ terjalin kedekatan antara orang tua dan anak. Terjalin kedekatan antara orang tua dan anak. Nah, itu kalau istiqomah, Masya Allah. Bagaimana anaknya mengingat jasa ibunya. Mengingat jasa bapaknya dalam mendidik dia. Makanya dulu niku kula tasih inget. Mboten enten ibu kula. Pun kula sanjang iki nane. Mboten ageng. Kula tasih inget pas kula tasih cilik niku diceritakan kula tanglet Allah niku sinten to? Allah niku sinten? Allah niku nggih Tuhanmu. Allah niku maha besar. Besare kaya apa mah Allah? Besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, terus warnane Allah niku napa mah? Ya dulu ya karena belum belajar agama Islam atau akidah Islam, warnanya Allah ya Allah lebih putih bersih. Kan bahasanya ngoten. Padahal nek belajar akidah yang mboten saged ngoten. Belajar akidah, Allah nggak bisa disifati dengan warna. Karena warna niku saged kita sifati kalau itu makhluk. Soalnya yang kita lihat kan makhluk. Nek Allah kan nggak kita lihat.
warnane Allah. Napa? Lah bagaimana coba? Allah itu nggih punya sifat yang tidak bisa kita sebutkan. Nggih. Abi, umi, bapak, ibu enggak tahu warnanya Allah. Allah itu maha besar, Allah yang menciptakan warna. Loh, tapi ya, akhirnya yang saya tangkap karena dulu disebutkan warnanya Allah putih bersih sampai sekarang terngiang-ngiang sampai sekarang yang diucapkan oleh orang tua saya. Meskipun sekarang pun ngertas di ilmu nih orang tua nih pun ngertas ilmu nih. Itu masya Allah membekas. Lah, para ibu-ibu sekalian, para jamaah sekalian, sami, nopo yang kita tanamkan dalam anak-anak kita di keseharian kita nanti akan berbekas ketika mereka itu sudah dewasa. Nah, kita manfaatkan yang kita tanamkan niku nggih adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita masing-masing. Sing dereng ngerti sirah nabawiyah monggo itu niki nggak ada kawan-kawan satu majelis, nggih niku kita sekolahkan, nggih, bawa anak-anak kita ke lembaga-lembaga yang situ ada basic agamanya. Nggih, salah satunya nggih niki, masya Allah. Namanya SD napa? Kasus niki. Al Muhajirin nggih. Sekolah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran nggih. TK-ne enten. Mboten. Enten TK PAUD. Nek kira dereng enggak ada bekal yang cukup atau masih kesusahan. Kita punya majelis nggih. Kita punya kawan seukhuwah, sepersaudaraan Islam. Dan itu kita manfaatkan, masya Allah. Nah, mungkin dengan hal itu, kita niki nggak ada hujah, alasan di hadapan Allah kelak bahwasanya kita niku sudah berusaha mencintai Nabi, mengamalkan Nabi, mendakwahkan ajaran Nabi, mengajak orang cinta dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu sekalian, jamaah rasyadani wa arsyadakumullah, niku beberapa penggalan kisah sedikit. Okay. Kalau dironton niku masya Allah, wadah, niku dereng dirinci, anangnya kita sebutkan secukupnya mawon, secara global, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dirawat kali Halimah mungkin sampai umur 4 tahun. Nah 4 tahun niku enten apa? 4 tahun niku enten pembelahan dada Nabi. Nah, karena peristiwa pembelahan dada Nabi inilah Halimah As-Sa'diyah niku takutnya luar biasa. Nggih. Ojo-ojo engko aku sing disalahno. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, bagaimana kisahnya? Kapan-kapan insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Untuk pertemuan kali ini kula cekapaken sekian. Nek ibu-ibu kalau wau enten sing bingung nami-namine niku wajar. Belajar sirah nabawiyah, enten nama-nama, enten nama suku, enten tempat, enten tanggal, niku wajar nek kita tasih ngeraba-raba. Nggih, ngeraba-raba. Soalnya memang sirah niku yo isine itu. Cerita, tempat, nama orang, tanggal. Nggih, tanggal. Tapi yang kita ambil adalah faedahnya. Mungkin demikian ingkang kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten barangkali niki kula tutup langsung mawon nggih. Karena kula ada hajah kula nyuwun izin enten hajah jam 5 ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dikemukakan di luar forum mawon. Nek kapan-kapan ketemu nggih. Kula tutup. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.